Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat gym buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? You must have heard the news, right? Seminggu terakhir ini semua pasang mata sedang tertuju ke Bima Yudo Saputra, aka Aubimax Reborn, seorang pelajar asal Indonesia, tepatnya dari Lampung, yang sekarang lagi sibuk-sibuknya menempuh pendidikan di Western Sydney University, Australia. Nama Bima mulai rame diomongin warganet seluruh Indonesia akibat konten TikToknya lagi viral di mana-mana. Emang ada masalah apa sih? Bima sebagai Gen Z yang vokal banget buat speak up tentang segala sesuatu dengan lantang mengemukakan kritik soal pembangunan di kampung halamannya, Lampung. Bima jelas nggak asal kritik dong. In a nutshell, dia menyoroti berbagai aspek seperti infrastruktur, proyek kota baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian, bahkan tingkat kriminalitas. Tapi sayangnya respon yang didapat Bima justru nggak sesuai ekspektasi. Bima justru dilaporkan ke polisi atas pelanggaran UU ITE oleh salah satu advokat asal Lampung, yaitu Ginda Ansori Waika. Katanya, konten Bima kemarin itu justru malah memperburuk image Lampung dan menyudutkan pemerintah Lampung. Gak berhenti di situ, respon gubernurnya juga bisa dibilang anti kritik. Bayangin aja, dari pengakuannya, Gubernur Lampung Arinal Junaidi bahkan sampai ngatain bapaknya Bima kalau dia nggak bisa didik anak. Bapak Bima yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS juga diancam karirnya kalau Bima masih bikin konten semacam itu lagi. Tapi sayangnya masyarakat Lampung lainnya udah terlanjur banyak yang ikut speak up dan memvalidasi opini Bima terkait kondisi sebenarnya di Lampung. Bahkan, Instagram Arinal Junaidi ini sampai digeruduk netizen karena responnya yang anti kritik itu. Layaknya orang yang kena mental, Arinal bahkan sempat tutup komentar Instagramnya loh. Padahal, sebagai seorang pemimpin, Arinal punya banyak opsi loh untuk menanggapi sebuah kritik. Apalagi menanggapi kritik dari seorang pemuda yang jiwanya masih menggebu-gebu. Pasti beda dong cara menanggapi kritik dari Gen Z dengan menanggapi kritik dari baby boomer. Karakteristik Gen Z yang paling menonjol kan emang mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Bima kan bikin kritik lewat sosial media nih. Kenapa Arinal gak melakukan hal yang serupa, yaitu menjawab kritik lewat sosial media juga? Misal, ngajak Bima collab di TikTok atau saling stitch video TikTok, kan jadi lebih terbuka dan seru. Ini bisa jadi ajang diskusi publik juga. Selain itu, Pak Gubernur jadi lebih melek teknologi kan? Daripada marah-marah di telepon kan buang-buang energi, Pak. Atau Pak Gubernur juga bisa mencoba sendiri berjalan-jalan keliling Lampung dengan koleksi mobil-mobilnya yang keren dengan nilai ratusan juta rupiah itu. Kira-kira bakal terjadi goncangan-goncangan di jalan atau enggak? Kalau iya, berarti emang jalan-jalan di Lampung perlu diperbaiki tuh biar mulus dan anti goncangan. Respon Pak Gubernur yang kayak gini justru semakin menggambarkan gimana model pejabat pemerintah di Lampung. Antara anti kritik dan juga kaku. Gak asik banget. Padahal kalau pemerintah Lampung mau lebih bijak dan ambil simpati netizen mah gampang. Tinggal terima kritikan, sanggah kritik yang gak relevan, terus buktiin tindakannya. Kalau mengintimidasi apalagi main lapor gini, terkesan kayak takut ketahuan belangnya. Pak Gubernur juga bisa melakukan dialog interaktif sama Bima, mendengar aspirasi dari kelompok Gen Z yang pasti punya pemikiran tersendiri soal gimana pembangunan daerah dari sudut pandang mereka.
Kalau dilihat lagi dari kontennya, substansi kritik Bima ini bagus loh. Cuma memang ada beberapa pilihan kata yang mungkin kurang pas. Hal itu dapat dimaklumi, sebab nilai ekspresi yang semacam itu bisa jadi tumbuh dari rasa cinta dan juga kepedulian terhadap kampung halamannya tercinta itu. Saat ini yang perlu diingat adalah Bima tentunya harus bisa kembali melanjutkan studi di Australia dengan tenang dan terus bersikap kritis konstruktif. Begitupun keluarganya di Lampung Timur yang juga perlu kembali melakukan kegiatan seperti biasa tanpa merasa terancam ataupun terintimidasi. Bima ini adalah anak muda yang terdidik dan kritis. Background pendidikannya juga nggak main-main. Dia cuma ingin memanfaatkan tren teknologi dan media sosial untuk mengkritik ke pemerintah daerah kelahirannya dengan bahasa anak muda. Wajar juga kalau jadi cepat viral. Jadi gimana nih Pak Gubernur? Masih ada nyali untuk mengintimidasi Bima yang di-backing langsung sama netizen? Melawan netizen ini sama dengan melawan alam semesta. Nggak akan ada habisnya. Ferdy Sambo yang jenderal aja bisa dapat hukuman yang setimpal karena bantuan kekuatan netizen. Apalagi hanya sekelas gubernur.